Mangkane nek wis sabda palunake janji gawe goro-goro, langgar bubra, masjid bubra, sembarang bubra, gunung ambior, laut muta. Wis wayahe balik Nusantara Jawa. Ti ono kang akaryo. Artinya, bahaya yang mendatangi tersebar ke seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin dipungkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Jika membaca bait-bait di atas, bisa dipahami bahwa Sabdo Palon tidak mau ikut masuk ke dalam agama Islam. Ia menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kelima dan kembali ke asal mulanya. Namun setelah 500 tahun dari kepergiannya itu, Sabdo Palon menyatakan akan datang kembali ke tanah Jawa. Halo sahabat-sahabat, pada video kali ini bertajuk Sabdo Palon Nagih Janji. Video ini merupakan cuplikan dua video. Yang satu dari channel YouTube Ngaji Roso. Dan yang satu lagi dari channel YouTube Lia Lestari Journey. Selamat menyimak ya, semoga bermanfaat. Semangat. Gak bisa, tetap nyampe. Bebas no iku komabel bebas apa? Sa Indonesia, sa Jawa. Itu kan buat pelajaran sih. Kayak dirasakno di. Nek saya lakoni mana anjir. Torekon. Angel. Lo langge, Pak. Jalur Sabtuan itu tetap torekotan, Pak. Ya, tetap torekotan. Karena bener kata-kata ya api torekot. Tujuannya yang ngajak kan nggak ngerti niatnya. Nah, itu yang bahaya. Kau patut apa? Makanya masih saya sing duber yang mengandung-andung ngono-ngono. Wis ngomong, iki suwayahe balik nang Jawa mana. Manggakno Ka'bah Hajar Aswad iku nek digarisno tembus tengah-tengah Borobudur. Tanah Jawa. Oh iya balik nang tanah Jawa lagi to. Hajar Aswad. Loh, Garis lurus. garisno lurus sih lho. Kencenge nang Borobudur tengah-tengah. Sudah waktunya kembali ke Jawa. Soalnya ya repot ya aku gak iso nggambarno ya. Aku nek biyen iku perjalananku biyen, aku wis nemokno. Kan Hajar Aswad pojokan, iku tiba nang tengah-tengah Borobudur. Dadi punjer bali nang Borobudur. Sudah waktunya kembali ke Jawa lagi. Itu ada pelajaran itu. Karena Jawa paling tua. Sentral Jawa itu. Tapi pertama dulu memang Jawa kan bumi. Iya, iyalah. Ya sebelum ada Islam kan bumi. Ya, ini. Iku sampean kencengno. Pas tengah-tengah Borobudur, punjere. Jadi semuanya punjere nang Jawa. Mangkane wong sing berbau ngono penceng. Mangkane nek wis sabda palunake janji gawe goro-goro, langgar bubra, masjid bubra, sembarang bubra, gunung ambior, laut muta. Wis wayahe balik Nusantara Jawa. Jawa Dwipa. Tinggal percaya apa enggak, kita buktikan. Enggak ono anak sampean, enggak ono aku sing urip. Tinggal percaya apa enggak. Tergantung ibu sampean. Itu kan tergantung kok ibu sampean. Bisa dibersihkan enggak itu tergantung ibu. Sampean ndonga njaluk berubah sifat bojo sampean, tapi bojo sampean enggak berubah, padha dene. Gitu.
Dungo ya Allah rubahlah kelakuan anak saya supaya sadar, tapi sampean nggak iso bina. Diresi model apa tapi kuno sih tetep, yo tetep. Bali nang iki maneh balian. Diresi model apa resi enak, tapi bojone sik dungo macem, jaluke aneh-aneh. Rezeki urusan dunya. Lah nafsu akhirnya. Sing ngrungokno dudu Gusti Allah tapi demit jin setan. Iki dudu omong kosong iki, Pak. Bukan pembicaraan hoak ini. Iki mau yo kiai sing ambek anak bojoe mau. Gak wani ngomong banter. Ngrungokno wejanganku dhek langsung salut. Islam Jawa berdampingan. Iya toh? Arab masuk Jawa tanpa artinya yo gak berarti apa-apa. Sampai nek umpama Arab mlebu tanpa dijawabno ro artine gak. Kan gak ro, gak iso maca yoan sampean. Mangkane nek ngaji sak artine supaya ngerti maksude. Lah nek akeh wong iso ngaji kitab tapi gak ro artine. Akhirnya dadi kesasar. Lho lah iya, bener gak wong sampean yo guru. Masa njaluk tapi suwi guru. Lho lah iya, bener gak wong sampean yo guru. Masa njaluk tapi suwi. Arab ke Jawa kalau kita nggak tahu artinya yo percuma. Mangga no ngaji yo sak artine. Mangga Islam biyen numbali tanah Jawa. Wes rundingan karo Kanjeng Nabi. Kenapa Jawa ini sulit ditumbali, diluruskan, didedek, dibina? Dijawab kan ambek Kanjeng Nabi. Emangnya Jawa kurang apa? Jawa iku wes kenceng, wes dedek, wes lurus. Jangan kon kenceng no apane? Sik nekat ae ditumbali. Gawe Arab. Akhirnya sampai menimbulkan pertempuran sampai Sabdo Palun. Jawa tidak ada tumbal, adanya pendatang menumbali. Jawa tidak ada tumbal. Pendatang hijrah. Nah iya kan masang tumbal. Hijrah, aku gak ngerti bahasa Arab, roku bahasa Jawa. Kan pindah tempat itu. Lho langge. Jawa itu langsung orangnya topo. Sabdo Palun topo langsung nanggone supaya apa? Demit-demit iki gak ono sing ganggu menungso. Bang lok teko numbali. Akhirnya demit-demit akeh sing melayu mate. Otomatis sing nguasai tangi. Teko topoe tarung. Anda diteruskan, ditotok. Kalah Subakir. Nah berhubung meletek kabeh, dia ngalah. Akhirnya terus dengan persyaratan, aku bakal balik 500 tahun meneh. Tapi gawe goro-goro. Mangkane Sabdo Palun enak jadi ambek gawe goro-goro. Wong Jawa balik Jawane maneh, dadi Jawa maneh. Wis padha ambek ndoleki omahe sapa si A. Sampeyan gak ngerti dalane. Tapi sampeyan terus ndoleki ya mbambung. Mangkane nek wis gak ngerti omahe bali Hajar Aswad pas tengah Borobudur. Punjer ono nang Jawa. Dadi sampeyan cek paham.
Semua agama nggak ada perbedaan. Islam, Buddha, Katolik nggak ada perbedaan. Semua sama. Beda-beda, ono sing liwat Wonokromo, ono sing liwat Kara, ono sing liwat Jepang, tapi tujuannya ya nang kuno. Wes, paham. Semua amalan apik, sing gak apik menurut sing elek. Makanya nek duwe tujuan aja aneh-aneh. Tugasmu nang dunya gak dikongkon nyembah ibadah nang Gusti Allah meneh. Kon lahir kali suci. Lahir suci kembali suci. Lah ya. Oh, wong umek dunya pikirane, mangkano Islam dikongkon nguasa karo setan. Nah, itu tadi dari channel YouTube Ngaji Roso. Sekarang sahabat-sahabat silakan simak dengan teliti cuplikan dari channel YouTube Lia Lestaris Journey. Perhatikan dengan seksama. Sabdo Palon Nakih Janji. Sabdo Palon dan Noyo Genggong terus bertugas mendampingi Raja dan Ratu Majapahit hingga rajanya yang terakhir, yakni Prabu Brawijaya kelima. Ketika kerajaan Majapahit runtuh di tahun 1478, di saat itulah Sabdo Palon dan Noyo Genggong berhenti menjadi pamomong raja-raja di tanah Jawa. Sabdo Palon dan Noyo Genggong resmi berpisah dengan raja terakhir kerajaan Majapahit sesaat setelah raja terakhir, yakni Prabu Brawijaya kelima, memutuskan untuk masuk ke agama Islam mengikuti agama yang dianut oleh putranya. Disebut-sebut Sabdo Palon kecewa dengan keputusan Prabu Brawijaya kelima tersebut. Apalagi saat itu, Islam telah terpecah menjadi dua, yakni Islam putihan yang keras dan radikal, dan Islam abangan yang masih toleran. Kerajaan Majapahit sendiri runtuh karena konspirasi Islam putihan yang radikal dengan Raden Patah, yakni putra dari Prabu Brawijaya kelima sendiri. Dua pihak ini berhasil menyerbu dan meluluh lantakan Majapahit, sehingga Prabu Brawijaya kelima terpaksa kabur ke ujung timur Pulau Jawa dan harus mencari bala bantuan ke Bali dan kerajaan-kerajaan lain di luar tanah Jawa untuk membalaskan dendam kepada Raden Patah. Dalam proses pelariannya ke Bali inilah, rombongan Prabu Brawijaya kelima disusul oleh Sunan Kalijaga, di mana di situ Sunan Kalijaga bertugas sebagai wakil dari Raden Patah yang berusaha untuk membujuk Prabu Brawijaya kelima kembali ke Majapahit dan memaafkan kudeta dari Raden Patah. Rombongan Prabu Brawijaya kelima yang ditemani dengan Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini berhasil ditemukan oleh Sunan Kalijaga di pinggiran sebuah danau yang airnya itu harum di daerah Blambangan atau di daerah Banyuwangi saat ini. Hampir saja Prabu Brawijaya kelima menyeberang ke Bali dan mencari bala bantuan dari kerajaan-kerajaan lain di seluruh Nusantara, namun berhasil dicegah oleh Sunan Kalijaga. Bila tidak, tentu peperangan dan pertumpahan darah besar akan terjadi di tanah Jawa. Bahkan bisa jadi Jawa akan berubah menjadi lautan darah. Tak hanya berhasil mencegah Prabu Brawijaya kelima menyeberang ke Bali, Sunan Kalijaga setelah melalui negosiasi dan perundingan yang panjang juga berhasil mengislamkan Prabu Brawijaya kelima. Keputusan pindah agama inilah yang membuat Sabdo Palon kecewa dan mengeluarkan sumpah dan ramalannya terkait kondisi tanah Jawa dan Islam sehabis runtuhnya kerajaan Majapahit. Ramalan Sabdo Palon ini didokumentasikan di dalam Serat Jangka Sabdo Palon yang diyakini ditulis oleh Ronggo Warsito, seorang pujangga dari Jawa kuno. Selama ini serat tersebut banyak dikatakan ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam radikal di tanah Jawa pasca 500 tahun keruntuhan kerajaan Majapahit. Tapi banyak juga pihak yang berpendapat bahwa Serat Jangka Sabdo Palon ini bukanlah ramalan yang pasti terjadi atau bertujuan untuk mendiskreditkan Islam, melainkan Serat Jangka Sabdo Palon sengaja ditulis untuk membuat Islam bisa diterima oleh masyarakat Jawa kala itu. Cuplikan syair dalam Serat Jangka Sabdo Palon yang diperkirakan sebagai ramalan kehancuran Islam radikal di Jawa berbunyi sebagai berikut. Pepes tene nusa tekan janji, yen wos jangkep 500 warso,
kepetung zaman Islame, musno bali marang ingsun, gami budi madeg sawiji. Artinya, takdir Nusantara sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung dari zaman Islam, musnah kembali kepadaku agama budi berdiri menjadi satu. Bait itu muncul di penghujung akhir Serat Jangka Sabdo Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Melalui syairnya itu, Sabdo Palon memberikan tanda-tanda alam dan sosial yang akan muncul di zaman kembalinya Sabdo Palon nanti di tanah Jawa. Apakah tanda-tanda dari Sabdo Palon Nagih Janji tersebut yang juga menjadi pertanda hancurnya Islam radikal di bumi Nusantara dan kembalinya ajaran spiritual Budi plus kembalinya kejayaan Nusantara sebagai mercusuar dunia? Inilah tanda-tanda Sabdo Palon Nagih Janji seperti yang ada dalam Serat Jangka Sabdo Palon. Miturut carita kuno, pecane janmo linuwih, kang wus kocap aneng jongko, manungsa sirna sepalih, dene takang bisa urip, yekti ono syaratipun, karya nulak kang beboyo, kalise beboyo yekti, ngulatono kang wineco poro kuno. Artinya, menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam hal spiritual, semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis di dalam kitab Jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Sangat-sangetin sangsara, kang tumuwuh tanah Jawi, sinengkalan tauniro, lawang sabto ngesti aji, upami nabrang kali, prapteng tengah-tengahipun, kaline banjir bandang, jerone nyilepake jalmi, kathah sirna menungso, kathah praloyo. Sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa. Ditandai pada tahun 9781, seumpama menyeberang sungai, sampai di tengah-tengahnya sungainya banjir bandang. Dalamnya menenggelamkan manusia. Banyak manusia mati, banyak bencana alam. Angka 9781 pada jangka tersebut, jika dibaca menurut Chandra Sengkala, yakni perhitungan tahun Jawa, menjadi 1879 atau 1978 dalam pembacaan tertentu. Pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus. Ramalan ini juga dihubungkan dengan meletusnya Gunung Merapi di tahun 2010 yang lalu. Hal ini terkait dengan janji Sabdo Palon sebelum berpisah dengan Prabu Brawijaya kelima, di mana Sabdo Palon berjanji sebagai berikut. Dan ingatlah, keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman. Air wangi yang dimaksud di sini adalah keharuman air di Danau Blambangan tersebut, tempat Prabu Brawijaya kelima bertemu dengan Sunan Kalijaga dan masuk Islam. Hitungan zaman atau masa paling dekat dalam sistem kalender Jawa adalah Sewindu atau 8 tahun. Jika demikian, 4 zaman kali 8 tahun sama dengan 32 tahun. Maka isyarat meletusnya Gunung Merapi terjadi 32 tahun setelah terjadinya letusan Gunung Semeru. Hardi Agung Agung Samyo, Huruhara gegirisi, Gumaleger suara niro, lahar wutah kanan kering, ambleber angelebi, Drajang wono lan desagung, manungsanya keh brosto, kebo sapi samyo gusis, sirno gempang tan wonten monggo puliho. Artinya, gunung berapi semua, huru-hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kiri, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan, manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Dikisahkan juga bahwa Sabdo Palon pernah berkata sebagai berikut, "Saya akan datang 500 tahun lagi guna menagih janji." Janji ini diucapkan sesaat sebelum berpisah dengan Prabu Brawijaya kelima di Blambangan. Sabdo Palon Danayo Genggong dikisahkan menghilang, sedangkan Prabu Brawijaya kelima akhirnya ikut Sunan Kalijaga kembali ke putranya yakni Raden Patah. Dalam Serat Darmogandul juga dikisahkan dialog-dialog Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya kelima sebelum berpisah, di mana isi dialog juga seputar Sabdo Palon akan kembali ke tanah Jawa
dan menagih janji setelah 500 tahun sejak kehancuran kerajaan Majapahit. Berikut ini yang dikatakan oleh Sabdopalon kepada Prabu Brawijaya kelima. Paduka sampun kelajeng kelorop, karso dados jawan, irip-iripan, remen manut nunut-nunut. Tanpa guna kula emong, kula wirang dateng bumi langit, wirang momong tiang cabluk. Kula badhe pados momongan ikang mripat satunggal, boten remen momong paduka. Menawi paduka boten pitados kang kasebut ing pikekah Jawi, namo Manikmaya punika kula. Ingkang jasa kawah wedang sanging giling redi-redi Mahmeru punika sedaya kula. Artinya, paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang Jawan atau hilang Jawanya, ke Arab-Arapan, hanya ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, atau memiliki prinsip yang kuat, tidak mendua pada ajaran spiritualitas lain. Tidak senang mengasuh paduka. Kalau paduka tidak percaya, yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manikmaya itu saya. Yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Ungkapan Sabdopalon ini menyatakan bahwa dirinya sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya kelima yang meninggalkan agama Siwa Buddha demi masuk Islam. Sabdopalon matur yen arep pisah, bareng didangu lungane menyang ngendi, ature ora lunga, nanging ora manggon ing kono. Mung netepi jenenge Semar, nglimputi salire wujud, anglelo kalingan padang. Artinya, Sabdopalon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabnya tidak pergi. Akan tetapi tidak bertempat di situ, hanya menetapkan namanya Semar, yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Dalam spiritualisme Jawa, Semar merupakan manusia setengah dewa, di mana Semar atau Sabdopalon mengemban tugas sebagai utusan gaib dari Gusti atau Tuhan, supaya manusia selalu sujud dan berbakti kepada Tuhan, selalu bersyukur dan ingat senantiasa istiqomah menempuh jalan kebaikan. Sabdopalon ature sendu, kula niki Ratu Dang Hyang sing rumeksa tanah Jawa. Sinten ingkang jumeneng nata dados momongan kula. Wiwit saking leluhur paduka rumiyin, Sang Wiku Manumanoso, Sakutrem lan Bambang Sakri, runtumurun ngantos dumugi sapriki. Kula momong pikuku lajir Jawi. Dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 tahun. Momong lajir Jawi boten wonten ingkang ewah agamanipun. Artinya, Sabdopalon berkata dengan sedih, hamba ini Ratu Dang Hyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta akan menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur-leluhur paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem, dan Bambang Sakri. Turun-temurun sampai sekarang, hamba mengasuh keturunan Raja-Raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh Raja-Raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Paduka yektos, menawi sampun santun agami Islam, nilar agami Budi, turun paduka tamtu apes, Jawi kanton Jawan, Jawinipun ical, remen nunut bangsa sanes, benjing tamtu dipun perintah dening tiang Jawi ingkang mangerti. Artinya, paduka perlu paham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan ajaran Budi, keturunan paduka akan celaka. Jawi atau orang Jawa yang paham ajaran Jawa akan menjadi Jawan atau kehilangan jati diri kejawaannya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa atau Jawi yang mengerti. Perlu diingat, agama yang menjadi agama resmi kerajaan Majapahit kala itu adalah agama Siwa Buddha. Semua keluarga raja dan ratu Majapahit menganut agama ini. Inti dari ajaran agama Siwa Buddha adalah Budi, alias kesadaran murni kalau dalam bahasa spiritual zaman sekarang. Ketika Majapahit diserang oleh Raden Patah dan pasukan kerajaan Demak, banyak orang-orang Majapahit yang dipaksa masuk Islam. Jika tidak mau masuk Islam, mereka akan diancam dibunuh atau dijarah. Sedangkan semua kitab dan buku tentang ajaran Siwa Buddha dibakar habis oleh pasukan Demak, hampir tidak bersisa. Inilah yang membuat Sabdopalon kecewa kenapa Prabu Brawijaya kelima akhirnya malah masuk Islam. Ramalan Sabdopalon ini bisa dibilang menjadi kenyataan sekarang. Tak perlu menyangkal. Kita lihat saja sosial media dan berita-berita di TV, atau bahkan di sekitar kita. Sudah berapa banyak orang-orang yang ikut-ikutan bangsa lain,
Dan berapa banyak orang-orang yang melupakan jati dirinya sendiri sebagai orang Nusantara yang sejatinya memiliki kesadaran untuk kembali ke Tuhan. Sang Prabu diaturi nyektosi, ing besok yen ana wong Jawa ajeneng tuwa, agegaman kawruh ya iku sing diemong Sabda Palon. Wong Jawan arep diwulang weruha marang bener luput. Artinya, Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegang pada pengetahuan Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabda Palon. Orang Jawan atau orang Jawa yang sudah hilang Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya. Ramalan ini banyak ditafsirkan sebagai berikut. Nantinya akan muncul seorang pemimpin Nusantara yang menggunakan nama tua. Dia menjadi asuhan dari Sabda Palon. Jadi dia ini adalah seorang pemimpin atau ratu. Dan orang ini memiliki pengetahuan kejawen yang luas. Jika pemimpin dengan nama tua dan pengetahuan Jawa yang luas ini telah muncul, di saat itulah orang-orang Jawa yang telah kehilangan Jawanya atau sudah lupa atau lepas dari ajaran luhur Jawa, filosofi, budaya, dan spiritualitas Jawa akan diajari kembali supaya bisa melihat mana yang salah dan mana yang benar. Spiritualitas Jawa bukanlah mistis menyembah setan atau jin. Inti ajarannya sebenarnya sama saja dengan ajaran Budi dalam agama Siwa Buddha. Sama dengan ajaran kesadaran murni di zaman sekarang. Sama dengan ajaran makrifat. Intinya adalah kembali menyatu kepada Tuhan, manunggaling kawula Gusti, mencapai kesadaran diri yang sejati. Gusti dalam bahasa sendiri merupakan sebutan untuk menyebut Tuhan. Seringkali juga disebut sebagai Gusti Pangeran. Gusti Pangeran sendiri sebenarnya merupakan sanepan atau singkatan dari Bagusing Ati Panggonane Ngengeran. Artinya, bagusnya di hati, tempat manusia bergantung. Sebutan ini memiliki makna filosofi yang mendalam, di mana Tuhan itu bisa dikenali manusia bila hatinya juga bagus, bersih dari segala ego dan nafsu. Sedangkan Tuhan juga merupakan tempat manusia berlindung dari segala situasi. Dalam spiritualitas Jawa, sebutan Tuhan juga kadang disebut sebagai Gusti Tan Keno Kinoyo Ngopo Tan Keno Kiniro Anane Mung Esa, atau Tuhan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikira-kira, adanya hanya Esa. Karena itulah disebut Gusti atau Bagusing Ati, atau bagusnya di hati. Manusia yang hatinya tidak bersih, yang masih diliputi oleh nafsu dan ego, tidak akan mampu mengenali Tuhan. Dalam serat Mahameru kuno juga disebutkan tentang ramalan Sabda Palon Nagih Janji sebagai berikut. Suatu ketika akan datang seorang pemimpin dari pinggiran kali Solo dan bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku. Pemimpin itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya direbut bangsa keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silau akan cahaya Nusantara. Ingat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nuswantara telah lahir kembali. Apakah yang dimaksud dengan pemimpin dari pinggiran Kali Solo ini adalah Jokowi? Mengapa di zaman Jokowi menjabat, Garuda Wisnu Kencana dibangun sangat besar dan megah di Pulau Bali? Apakah ini kebetulan atau memang sudah takdir? Ketika Prabu Brawijaya kelima memeluk Islam, Sabda Palon dan Noyo Genggong tidak mau ikutan masuk Islam. Mereka memilih untuk tetap berada di dalam agama Siwa Buddha dan mengamalkan ajaran Budi. Dalam naskah ramalan Sabda Palon ini juga diungkapkan pernyataan dan ajarannya sebagai berikut. Sabda Palon matur sugal, yen kawula boten arsi ngrasuka agama Islam. Wit kula puniki yekti ratuning Dang Hyang Jawi, momong marang anak putu, sagung kang Paronoto, kang jumeneng tanah Jawi, wus pinasti sayekti kula pisahan. Artinya, Sabda Palon menjawab dengan kasar, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Dang Hyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digariskan kita harus berpisah. Kelawan paduka Sang Noto, wangsul maring sunyoruri. Mung kula matur petungno, ing benjang sak pungkur mami, yen wus prapto kang wanci, jakep gangsal atus tahun, witing dinten punika, kula gantos kang agami, gamo Buddha, kula sebar tanah Jawa. Artinya, berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat,
Kelak setelah 500 tahun, saya akan mengganti agama dengan ajaran Budi lagi. Saya sebar ke seluruh tanah Jawa. Sinten tan purun nganggeo, yakti kula rusak sami. Sun sakjeken putu kula, berkasakan rupi-rupi, dereng lego kang ati, yen dorong lebur atempur. Kula damel pratandha. Pratandha tembayan mami, hardi merapi, yen wus jeblok mili lahar. Artinya, bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan, menjadi makanan jin, setan, dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya, bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini, bila kelak gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Menurut perkataan Sabdo Palon ini, apakah ini berarti manusia yang tidak mau kembali mengamalkan ajaran Budi, alias kesadaran murni atau makrifat, akan dihancurkan oleh Sabdo Palon sendiri? Ataukah ini hanyalah kata-kata kiasan saja? Ngidul ngilen puru giro, nggondo banger engkang warih, nggih punika medal kula, wus nyebar agama Budi, Merapi janji mami, anggereng jagat satuhu, karsanireng Jawata, sedaya gilir gumanti, boten kenging kala munta kaawahan. Artinya, lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang, sudah mulai menyebarkan agama Budi atau kesadaran murni. Kelak Merapi akan bergelegar, itu sudah menjadi takdir Hyang Widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat diubah lagi. Perlu dicatat, Hyang Widi di sini adalah sebutan untuk Tuhan dalam agama Siwa Buddha. Sangat-sangat ting sangsara kang tuwuh ing tanah Jawi, sinengkalan tahunira lawan sapto ngesti aji. Umpami nyebrang kali, prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang. Jerone ngelepno jalmi, kata sirno manungsa prapteng praloyo. Artinya, kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun lawan Sabto Ngesti Aji. Umpama seseorang menyeberang sungai, sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar. Dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Lawan Sabto Ngesti Aji ini adalah bahasa Jawa kuno dari angka 1877 atau 1877 dalam kalender Jawa atau kalender Saka. Antara kalender Saka dengan kalender Masehi, ini terpaut 78 tahun. Jika dikonversikan ke dalam tahun Masehi, maka tahun lawan Sabto Ngesti Aji ini bertepatan dengan tahun 1965, di mana pada tahun ini Nusantara mengalami peristiwa besar, di mana Indonesia malah jatuh ke dalam operasi intelijen CIA dan terjadi tragedi berdarah G30 SPKI. Kebetulankah atau memang sudah takdirnya seperti itu? Beboyo engkang tumeka, waroto sak tanah Jawi, ginawe kang paring gesang, tan kenging dipun singgahi, witing donya puniki, wonten ing sakwasanipun, sedaya prajawata, kinarya amertandani, jagat iki yakti ana kang akarya. Artinya, bahaya yang mendatangi tersebar ke seluruh tanah Jawa, itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin dipungkiri lagi. Sebab, dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Jika membaca bait-bait di atas, bisa dipahami bahwa Sabdo Palon tidak mau ikut masuk ke dalam agama Islam. Ia menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kelima dan kembali ke asal mulanya. Namun setelah 500 tahun dari kepergiannya itu, Sabdo Palon menyatakan akan datang kembali ke tanah Jawa melalui tanda-tanda tertentu. Salah satu tanda yang tertangkap adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya, mengeluarkan bau busuk, kemudian diikuti dengan bencana-bencana alam lainnya. Manusia yang tidak mau mengamalkan ajaran Budi atau ajaran kesadaran murni atau makrifat, diramalkan akan ikut mengalami seleksi alam. Jika peristiwa-peristiwa alam ini telah muncul, ini menjadi pertanda bahwa Sabdo Palon telah datang kembali ke tanah Jawa. Ciri-ciri lain tentang bangkitnya kembali ajaran agama leluhur diungkapkan juga dalam Serat Jangka Jayabaya. Apakah ajaran-ajaran dan ramalan Sabdo Palon tersebut benar atau tidak, akan terjadi betulan atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Jika hendak membuktikannya, maka bisa dilakukan dengan membaca tanda-tanda alam dan sosial yang sedang terjadi. Apakah tanda-tanda alam dan sosial yang terjadi saat ini sesuai dengan ramalan Sabdo Palon Nagih Janji tersebut? Jika tidak, berarti yang diramalkan dalam serat-serat Jawa kuno tersebut hanyalah sebatas mitos belaka.
Tapi jika benar, maka sebaiknya masyarakat Nusantara, khususnya Pulau Jawa, bersiap-siap menyambut peradaban baru. Pada prinsipnya, kekelaman dan keruntuhan kerajaan Majapahit oleh Sabdo Palon dianggap pula sebagai keruntuhan budaya dan spiritualitas Jawa. Setelah masa runtuhnya Majapahit, maka Nusantara akan terus dilanda kekacauan dan bencana alam. Ketika kekelaman telah benar-benar membendung tanah Jawa, disitulah Sabdo Palon akan muncul kembali untuk membangkitkan kembali budaya dan jati diri Nusantara. Menurut Komjen Pol Dharma Pongrekun dalam bukunya Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, disebutkan bahwa arti kata Nusantara tidak hanya sebatas nusa atau pulau dan antara, melainkan nuswantara, di mana dalam bahasa Sanskerta, nu berarti makhluk, swa berarti mandiri, anta berarti menuju, dan ra berarti Tuhan. Jika digabung, berarti makhluk mandiri menuju Tuhan. Maka sudah seharusnya Indonesia dikembalikan kepada fitrahnya sebagai bangsa Nusantara yang kembali kepada kesadaran Tuhan, mandiri atau berdikari, dan bisa memukau seluruh dunia melalui potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Ajaran spiritual Budi sendiri yang menjadi ajaran leluhur Nusantara mengajarkan manusia untuk mencapai level kesadaran Tuhan, di mana bila manusia telah mencapai level pencerahan spiritual seperti ini, maka manusia akan menjadi penuh daya guna, sangat cerdas, sangat bijaksana, dan juga menjadi waskita atau sakti. Bayangkan, jika Nusantara diisi oleh orang-orang yang waskita, cerdas, dan bijaksana, akan semaju apa ya negara ini kira-kira? Namun, sejak keruntuhan kerajaan Majapahit, ajaran Budi ini tenggelam. Bahkan, agama Islam yang kemudian menjadi agama mayoritas pun tak banyak mengajarkan ilmu makrifat. Padahal inti ajarannya sebenarnya sama dengan inti ajaran Budi, kesadaran murni, dan sebagainya. Justru ajaran makrifat banyak dikatakan sebagai ajaran sesat, sehingga banyak orang yang takut untuk mempelajarinya. Padahal ada banyak manfaat jika manusia mencapai kesadaran murni. Manusia tak akan bisa mencapai kesadaran murni atau kesadaran Tuhan atau makrifat jika tidak membersihkan jiwa raganya dulu dari segala ego dan nafsu. Ketika semua ego dan nafsu berhasil untuk dihilangkan, manusia bisa pasrah kembali kepada Tuhan. Maka disitulah diri sejati manusia akan aktif. Diri sejati inilah yang menjadi penyampai pesan dan energi dari Tuhan, sumber dari kecerdasan, kebijaksanaan, dan kewaskitaan manusia. Selama ratusan tahun, diri sejati kita telah terlupakan. Banyak orang sibuk menerapkan syariat, tapi tidak paham spiritualitas. Akhirnya mereka terjebak semua dalam nafsu dan ego. Banyak yang ingin dapat kesuksesan dan pahala instan, tapi malah terjebak dalam kejatuhan mental dan spiritual berulang-ulang. Makanya sejak dulu, bangsa ini selalu mudah untuk diadu domba pakai isu sara. Sudah sejak lama, jati diri kita sebagai makhluk Tuhan yang berkesadaran telah terlupakan. Makanya banyak kejadian sesama anak bangsa saling bermusuhan, cuma karena perkara sara. Banyak anak muda yang ikut-ikutan bangsa lain dan sebagainya. Ketika kita sibuk berantem sendiri, di saat itulah bangsa lain mengambil keuntungan. Makanya banyak bangsa dan elit dari negara asing yang suka jika jati diri kita tertutup atau terlupakan sejak dulu sampai sekarang. Jika ingin Nusantara kembali berjaya, maka harus kembali ke jati diri Nuswantara dulu.